Aduh, berisik banget sumpah. Halo gengs, selamat datang di channel gua. Kali ini agak ada yang beda. Biasanya di channel gue itu otomotif. Kalau nggak otomotif, tentang keluarga gua. Tapi mudah-mudahan kali ini channelnya bermanfaat lah. Ini kita kedatangan teman kita. Gue ini menyortir, Bray. Asli, Bray. Gue jadi teman-teman gue ada yang mau, "Woi, bola cing, mau bola cing." Kata gue kagak nggak bermutu. Ini yang mau melimpung bermutu nih. Halo. Malam. Jadi gue lagi dinas malam. Nih nyobain tempat ruang podcastnya. Adalah, nanti lo juga tahu sendiri. Jadi di channel gue ini ngobrol santai aja sih. Ya kalau misalkan nih gue nggak akan gue cut. Jadi kalau misalkan si Limpung ngomong salah ya udahlah itu. Jadi gue buat channel ini tuh karena gue ngeliat di Instagram, di YouTube gue agak kesian gitu. Banyak beberapa pegawai yang di PHK kan. Apalagi udah gue sebut aja lah. Kalau misalkan diomelin gue mohon maaf lah. Tapi gue turut prihatin lah kepada pegawai-pegawai Lion Air yang banyak yang di PHK Bung ya. Iya benar. Di Khususnya di Bandara Kuala Namu. Di gue nggak tahu lah di Surabaya entah di mana katanya. Tapi yang jelas di Instagram itu cukup memiris hati gue, karena gue di Angkasa Pura alhamdulillah tidak ada pengurangan yang kalau untuk pegawai, tapi untuk jam kerja kita dikurangin memang karena bandaranya kosong. Nah, sekarang gue masih Limpung ini mau bahas waktu dia di Lion nih. Mungkin buat teman-teman yang di Lion yang lagi di PHK supaya ada semangat lagi gitu. Ini dulu si Limpung nih mantan Lion nih. Gue ngeliat di YouTube Limpung, gue ketik anjing bawa pesawat. Gue kira siapa? Tatonya Kapten Limpung, bener ada ya? Oh, dari situ tahu ya. Ada channelnya Kapten Limpung. Benar. Tatonya si Limpungnya beda sama Limpung yang ini. Tapi ini jebolan dari Lion juga, geng. Jadi gue tanya-tanya aja ya. Kalau lu mau ada pertanyaan, lu bisa di inilah di komen gue. Biasanya juga lu pada nge-komen. Kalau mau subscribe, alhamdulillah. Kalau enggak ya nonton aja, gue mah gitu aja. Yang penting bermanfaat. Jadi nih Bong, ya. Dulu kan lu di Lion nih. Lu bagian apa dulu nih Bong? Dulu saya cerita dari awal dulu ya. Saya cerita nih dari awal saya masuk bergabung di Lion Air itu tahun 2011. Jadi zaman itu belum ada Bandara Kuala Namu. Jadi saya itu bertugas di Polonia tahun 2011. Jadi sampai tahun 2013. Jadi itu secara singkat saya selama di Lion Air. Nah, pada saat di Lion Air itu saya selama 3 tahun itu ya bermobile lah. Saya pernah awal masuk di rem dispatcher. Rem dispatcher itu kalau istilahnya ya itu Gue nggak tahu, gue jujur aja nih. Gue biarpun gue kerja di bandara, gue nggak tahu di Lion tuh bagian rem. Gue denger bagian rem apaan gitu. Jadi kalau secara awam rem itu adalah pilotnya di ground, pilot di darat. Jadi begitu pesawat landing, dia masuk ke apron, dia block off, itu serah terima kepada penguasa rem. Jadi rem itulah yang mengatur mulai dari refueling, mulai dari kargo, bagasi, penumpang naik turun, dialah yang menguasai, dialah yang mengatur selama di darat. Nah, itu di rem. Terus abis dari rem lu kemana lagi? Nah, setelah saya lama di rem ada kurang lebih sekitar setahun, saya pindah ke Pasasi, khususnya di check-in counter. Saya pernah di check-in counter. Pada saat itu saya pernah di check-in counter domestik, pernah check-in counter di internasional. Lalu kurang lebih sekitar setahun juga saya di Pasasi, saya pindah ke bagian services. Nah, services ini paling berkesan ini. Kalau bahasa pasarnya tukang beca. Tukang beca itu bang, gini bang. Tukang beca itu yang dorong wheelchair itu loh. Dorong wheelchair. Oh iya, gue tahu. Tapi uang masuk lu iya, itu dia. Gue tahu. Soalnya kalau dulu gue dinas di terminal ya. Gue di prepension. Gue ngeliat nih yang dorong wheelchair. Gue kadang-kadang kasihan gitu. Tapi pas lagi mau dimasukin ke mobil, ada itu lengket-lengket tuh. Wih, kata gue. Ini satu orang nih, kalau misalkan satu pesawat ada 10 orang aja berapa kali flag nih, wih kata gua. Jadi lumayan itu bang, sekali dorong itu lumayan. Ya lumayan lah 20.000 minimal nggak kemana. Kan, yang paling lumayan lagi apa? Ya selamat, terima kasih. Ya itu paling tinggi tuh. Jadi itulah pengalaman terakhir. Yang penting gua yakin duit. Gaya lu terima kasih. Pengalaman terakhir itu selama di Lion saya di services di ya
Dicekin enak juga bang, cekin. Wah, cekin lumayan Sama bang. calo ya? Ya, Kalau cekin ya. lumayan. Jadi Gue mah jujur aja nih belak-belakan aja. Lu kalau misalnya kerja di bandara atau lu layan dia masih nutup-nutupin, ya mungkin dia baru inilah takut-takut juga ya kan di kamera. Kalau gue mah belak-belakan aja. Kalau Iya, misalkan gue ada salah ya gue mohon maaf. Kalau misalkan nanti mau di take down ya di take down lah. Yang penting gue bikin video apa adanya. ya sesuai realitanya Ah, lah. Jadi realita saya di juga, lapangan ya, tuh kayak saya gitu. jawab sesuai dengan Iya. faktanya lah. Terus kan dari itu nih 2013 nih lo. Iya. Habis itu lu tahu Angkasa Pura itu buka lowongan Nah, dari mana? jadi Apa dari karena 2011 gini, sorry dulu ya. Apa karena lu kerja di bandara atau tahu banyak temen lu orang Angkasa Pura dikasih tahu nih bang ada pendaftaran atau misalkan kayak gimana lah dulu daftar? Kalau pengalaman saya setelah dari Lion, saya dulu sempat nganggur. Saya sempat nganggur selama kurang lebih setahun, dari 2013 bulan 3 saya keluar dari Lion Air. Saya nganggur ada sekitar setahun. Di 2014 di situ saya baru ada rezeki masuk ke Angkasa Pura 2. Daftar Ya. bang mana? Nah, daftarnya pada saat itu saya melalui internet, Bang. Melalui internet. Jadi Angkasa Pura 2 ini dulunya ini sering membuka lowongan pekerjaan. Jadi buat teman-teman sering-sering aja searching, sering-sering aja nambah relasi khususnya di bidang bandara. Nanti mereka itu pasti ada informasi lah. Karena nggak dipungkiri, Bang, informasi lowongan di Angkasa Pura ini pasti melalui orang dalam. Orang dalam dalam arti baik itu keluarganya Angkasa Pura, keluarga yang kerja di bandara, teman-teman yang kerja di bandara. Hampir sedikit kemungkinan yang masuk di Angkasa Pura 2 itu melalui orang awam yang tidak tahu sama sekali bandara. Jadi buat teman-teman yang ingin mencoba di Angkasa Pura 2, banyak-banyak lah mempunyai teman yang di ruang lingkup bandara, pasti ada informasi lowongan. Oh, Begitu, Bang. kuncinya bro tetap orang dalam. Dari kuncinya tetap orang dalam. Nanti gue ceritain kalau gue ya, gue beda sama orang ini soalnya. Nanti kalau misalnya itu gue ceritain tentang gue. Jadi nih setelah itu lo daftar nih apa namanya Angkasa Pura dari internet kan? Iya. Ini gue kasih bocoran aja kemarin apa namanya gue kan setiap hari Senin apel ya, kemarin hari Senin apel tuh hari apa ya apel kasih tahu karena ini apa namanya dibagi lagi shift gue, tadinya gue 4 shift, 2 hari kerja 2 hari libur, sekarang gue 3 hari libur 2 hari kerja jadi 5 shift. Nah setiap shift itu menurut peraturan kurang orang, jadi entahlah nanti di kantor pusat itu dihitung berapa jumlah personilnya, tapi yang jelas kurang orang. Mudah-mudahan lu berdoa nih yang di Lion Air, entah yang bukan di Lion Air, lu searching aja. Mana tahu ada apa namanya lowongan. Ntar gue kasih tahu lah di ini gue, kalau di YouTube gue atau di Instagram gue kalau misalkan ada lowongan. Nanti Instagram gue ganti lah, soalnya Instagram pribadi gue harus bedain. Gue orangnya apa ya, keluarga gue takut dibully gue. Kalau gue dibully gak apa-apa, gue udah biasa. Takutnya anak gue, bener juga kata artis, kalau misalkan anak dibully itu kagak enak. Bener, gue anak gue dibilang, cing, gue anak lu gemuk banget. Dalam hati gue anjing, kesel juga gitu. Lu kalau misalkan mau bully gue aja. Nah terus nih si Limong kan masuk nih di Angkasa Pura, tesnya banyak gak lu? Lumayan, Bang. Jadi tesnya itu hampir setengah tahun. Jadi Angkasa Pura ini setiap sebulan sekali, pada saat zaman saya lulus itu 1 bulan sekali tesnya. Jadi disitulah tentang waktu selama 1 bulan itu kita mencari kesibukan yang lain lah. Karena kan bosan juga nih menunggu nih. Ada 6 tahapan pada saat zaman saya dulu 2014 itu ada 6 tahapan proses rekrutmennya, administrasi, kesehatan, psikotes, macam lah pokoknya ada 6. Terakhir itu adalah interview. Lu di mana itu tesnya dulu? Nah kemarin 2014 itu saya rekrutmen dari Pekanbaru. Jadi lu ke Pekanbaru? Iya. Dari Dari Medan saya ke Pekanbaru 1 bulan sekali dengan kondisi pengangguran loh. Ingat, Wih. pengangguran, tidak ada duit. Jadi sana dikasih kos, mes atau? Di sana ya selama rekrutmen murni biaya pribadi. Ngampar lu? Ngampar lah ya. Gembelan lah kayak Numpang teman. Oh, Numpang teman. Itulah. Gua kasih tau ya, yang penting mah kalau misalkan dulu mah waktu SMA lu ribut-ribut teman-teman, kalau udah kerja mah gimana caranya? Temen yang penting. Ya benar. Gue di seluruh Indonesia alhamdulillah ada teman gue. Kalau misalkan malah gue nggak enak, misalkan gue ke Aceh nih, gue nggak ngabarin. Toto gue ngeposting foto di Aceh, cing lu ke Aceh lu nggak ngabarin gue lu. Gitu jadinya kalau sama temen. Nah terus lu apa namanya masuk Angkasa Pura. Ya.
berapa kali tes lolos, alhamdulillah ya kan. Iya. Habis itu sekolah lagi nggak? Ini kan lu waktu daftar langsung ambil PK atau apa? Nah pada saat daftar itu saya udah D3, tapi nah ini pengalaman pahit tapi ada hikmahnya juga nih. Jadi saya nggak segampang itu masuk di Angkasa Pura II nih, karena saya akui hampir 99,9% masuk Angkasa Pura II itu adalah murni dengan kemampuan kita sendiri. Nah, jadi pengalaman pahitnya itu saya mencoba Angkasa Pura II ini dari tahun 2009. Wih, lama juga. Dari tahun 2009 saya nyoba itu. Pertama itu panitia rekrutmennya adalah PPM Rekrutmen, itu di kantor pusat Jakarta. Pada saat itu saya ada di Jakarta. Nah, setiap setahun sekali saya nyoba. Nah, rezekinya di tahun 2014. Jadi buat teman-teman yang ingin mencoba melamar di Angkasa Pura II, baru sekali jadi gagal, coba lagi sampai batas umur yang ditentukan. Selagi masih ada masuk persyaratan, coba aja. Karena pengalaman saya pribadi itu masuk di Angkasa Pura ini, saya masuknya itu dikasih rezeki itu di batas persyaratan umur terakhir. Pada saat itu SMA 25 tahun. Disitulah saya nyoba di 2014. Bayangin guys, dari tahun 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 6 tahun saya menunggu rezeki untuk masuk di Angkasa Pura II. Saya coba pantang menyerah, apapun itu yang penting usaha maksimal dan ingat, doa kuncinya, doa. Ini Bong, kan banyak nih, gue ngeliat kemarin di jalan, gue ke Medan ya kan, ke Bakaran Batu, ada sekolah-sekolah itu tuh, penerbangan. Nah, sekolah penerbangan, gue nggak mau nyebut namanya lah. Lu dulu ikut sekolah kayak gitu nggak? Sekolah penerbangan dulu Kak. Enggak, Ya, lu berarti masuk aja? Masuknya SMA, tapi saya punya background D3. Kebetulan D3 saya itu dari Jogja. Saya ambil program manajemen penerbangan. Oh, kebetulan lu manajemen penerbangan ya? Berarti kalau misalkan yang nggak ngaruh juga, gue nggak tahu nih ngaruh atau enggak. Soalnya selama persyaratan di Angkasa Pura, ya gue kan juga, biarpun gue udah masuk Angkasa Pura, gue kadang ngasih tahu saudara-saudara gue, nih kalau mau masuk persyaratannya, gue jarang gitu ngelihat kalau misalkan dari umum ya, misalkan ABSEK harus punya lisensi basic ABSEK atau PK harus punya lisensi basic PK, rata-rata jarang men. Jadi sekolah penerbangan yang itu ya terserah lu mau masuk, alhamdulillah ada pengalaman dan ada lisensi lu, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa sebenarnya. Ya kalau menurut gua daripada lu buang-buang duit, ya lebih baik langsung aja ya kan. Iya benar, tapi kalau saya pendapat pribadi saya, ya selagi kita mampu, sanggup, coba aja. Karena apa? Kita dapat ilmu, selain dapat ilmu kita dapat informasi nih, seperti yang di awal saya bilang tadi. Oh, dari sekolah penerbangan itu ada informasi jadi di ruang lingkup bandara ini kan banyak nih, mau sekolah tentang bandara, sekolah penerbangan. Nanti apapun lowongan di bandara itu, mau di Angkasa Pura II, mau di maskapai, mau di manapun, pasti lebih cepat dapat. Nah, itulah salah satu keuntungan kalau teman-teman ingin masuk sekolah penerbangan yang ada di daerah kalian lah. Oh, gitu. Nah, gitu. Lu masuk Lion nih tahun 2009. Ya. Lu ada orang dalam juga nggak? Ah, itu tetap orang dalam arti ya sebatas teman lah. Oh, ngasih informasi lah ya, ngasih informasi aja. Jadi perbanyak teman lah dimanapun. Susah nggak masuk Lion dulu? Gampang. Lebih gampang masuk Lion itu gampang. Nah, kasih tahu dulu masuk Lion nih. Lion gampang. Ini kebetulan kan gini ya, Lion kan lagi banyak pemutusan hubungan kerja atau tidak diperpanjang lah, tidak diperpanjang kontraknya, karena di Lion kontrak kan berapa bulan sekali kontrak. Kalau di Lion itu 2 tahun, per 2 tahun sekali. Per 2 tahun sekali kontraknya. Nah, jadi kalau masuk Lion lu kayak gimana dulu? Nah, masuk Lion itu ada nih kartu-kartu Lion nih. Gue demen nih. Makanya gue sortir orang-orang ya. Buat teman-teman percaya nih, bahwa saya nanti dibilang bohong nih cerita tentang kan? Lion. Jadi ini pas saya zaman kolonia. Oke. Pasnya dia pas PSP ini nggak bisa kemana-mana nih, cuman di daerah terminal. Ground staff. Wih, mantap nih. Tuh, Limbong. Mungkin nanti Kapten Limbong satu marga nih sama dia nih. Iya, nah kalau cerita mengenai Kapten Limbong, dia itu saya manggil dia Uda. Uda, jadi termasuk dialah yang membackup saya
di lingkungan Lion Air. Wah, jadi backingannya kapten anjir. itu Anjir, gue demen nih backingannya kapten. enaknya kita satu marga, nggak satu marga yang penting orang Batak. Nah, jadi saling mendukung lah. Jadi Uda itu saya manggil Uda itu adiknya Bapak. Bapak Uda. Jadi Bapak Uda, gimana Bapak Uda bisa bantu aku nih? Nah, aku di gini-gini aja nih di rem ini sama Kapten Limbong nih. Iya kan Cap? Sorry Cap, saya cerita sedikit. Nah, jadi responnya Kapten Limbong, tenang kau kerja bagus saja, jangan pernah bermasalah. Selagi aku di Lion Air akan aku bantu kau, mau kayak manapun. Ternyata benar. Ya. Terus yang dulu dipindah-pindahin ke servis ke Pasasi itu sama Kapten Limbong. Ya, termasuk peran dia lah, tapi tanpa sepengetahuan saya. Karena kalau saya mentok di rem aja, kurasa saya pengalaman sedikit lah, nggak banyak lah. Terima kasih Kapten Limbong. Ntar Kapten Limbong gue yakin nonton. Tarik Saulo gue tag ya. Nih, apa namanya, di Lion cukup lama, jadi buat teman-teman yang di Lion jangan putus asa ya. Kerjaan masih banyak di luar, nggak cuman mungkin Angkasa Pura bentar-bentar lagi, insya Allah adalah dia rekrutmen. Nanti gue kasih tahu. Nah, buat yang di Lion yang kemarin di kontrak yang nggak diperpanjang, jangan sedih. Di luar masih banyak kerjaan. Yang penting lu berdoa lah, lu kerja berdoa. Semoga. Nah, tadi kata si Limbong kan gue inget tuh, lu udah berusaha di umur udah terakhir, ya udah tinggal doanya aja. Dan satu lagi nih Bang, tambahan usaha kita supaya maksimal. Kalau memang teman-teman masih ada kemampuan dari segi finansial, tingkatkanlah pendidikannya dari SMA ke D1, D2, D3, apa yang ada, apa yang sanggup sesuai kemampuan tingkatkan. Karena tidak dipungkiri, semua perusahaan itu selalu mengupgrade, meminta jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi jangan stuck, jangan hanya berhenti di sebatas SMA gitu. Jadi perbanyaklah jenjang pendidikannya, pengalamannya. Nah, itu betul juga. Jadi ya kalau misalkan lu nggak punya duit, ya lu mau kerja dulu, habis itu kuliah nggak apa-apa, itu bagus. Tapi kalau misalkan lu punya duit, orang tua lu kaya raya, sultan, lu kuliah lah PS2. Kalau enggak juga kagak kerja di sini kali ya, kalau orang tuanya sultan. Jadi lu kalau misalkan kerja di Angkasa Pura, nggak semuanya orang kaya yang di sini, nggak semuanya ada orang dalam, dan nggak semuanya pakai duit. Benar. Ya gue sih nggak tutup kuping juga, gue denger gitu. Ada yang nanya, bang masuk Angkasa Pura bayar berapa bang? Bang kalau misalkan pegawai orang tua saya segini, nggak apa-apa lah bang katanya. Lah gue aja masuk Angkasa Pura aja karena ntar aku ceritain gue masuk Angkasa Pura. Gue masuk Angkasa Pura alhamdulillah mulus-mulus aja perjalanan hidup gue bang. Sekali nyobok ya? Nggak ada sekali nyoba. Pokoknya katanya ada wawancara, gue dateng. Nih gue cerita sekalian lah. Gue jadi dulu lulusan STPI. Ini jam berapa sih? Gue lagi dinas soalnya. Nggak apa-apa lah. Gue cuma ngambil 20 menit aja. Dan ini juga gue di kendaraan. Jadi kalau ada apa-apa gue tinggal bawa mobil ya. Jadi gue dulu masuk STPI, lulus STPI seharusnya di Kementerian Perhubungan ya. Tapi karena ada remunisasi, nggak ada penerimaan. Jadi gue nggak ikut tes di Kementerian Perhubungan. Angkasa Pura datang ke kampus gue, nanya, ini ada lulusan nggak dari sini? Ada ternyata. Yaudah wawancara lah gue, wawancara. Toto gue tepatin gue di Kuala Namu. Aduh, alhamdulillah lah, rezeki gue mungkin di sini. Terus waktu lu masuk Angkasa Pura, Bung, kan ada tadi ada orang dalam yang ngasih tahu segala macam. Ada nggak peran orang dalam? Lalu bayar atau gimana? Nah, orang dalam itu ucapan biasanya kan ucapan terima kasih nih, gitu. Padahal kadang yang gue tahu gini, lu tes sudah capek-capek, sebenarnya lu mulus jatuhnya karena lu dibilang sama orang itu dibodoh-bodohin ya. Ini buat pengetahuan teman-teman juga. Kadang lu lulus murni tapi lu dikasih tahu, ini saya nih yang bawa nih. Kalau misalkan mau diangkat nanti, mau diangkat nanti lu bayar sama gua segini, baru diangkat. Karena dulu PKWT jatuhnya kan. Iya benar. Kadang banyak penipuan kayak gitu, lu hati-hati. Angkasa Pura banyak banget penipuan. Ada ngirim nih broadcast, saudara gua sendiri. Lowongan kerja, cing. Baru kali itu gue tahu namanya Angkasa Pura ada pramugarinya. Gue baru tahu, kata gue pramugara sejak kapan Angkasa Pura? Perawat juga ada. Tapi emang ada sih perawat di Angkasa Pura. Karena Angkasa Pura ada dokter kantor, ada perawat ada. Tapi baru kali itu gue ngeliat pramugari sama pramugara sejak kapan gitu. Jadi buat teman-teman jangan sampai ketipu ya, karena banyak banget penipuan dan banyak banget orang yang udah kena penipuan. Kadang gue kesian sampai jual sawah segala macam. Kalau lu dulu mau gimana? Nah, kalau mengenai penipuan lowongan di Angkasa Pura 2, pengalaman saya yang saya tahu buat teman-teman yang ingin nyoba nih,
Salah satu ngeceknya bahwasanya itu benar adalah rekrutmen lowongan di Angkasa Pura II, cukup dengan mengecek alamat email. Kalau memang dia menggunakan email perusahaan itu bukan @gmail.com, tapi @angkasapura2.co.id itu benar. Tapi kalau dia lamarannya dikirim ke email pribadi itu seperti @gmail.com atau @yahoo.com dan sebagainya, tidak ada bawa nama perusahaan, itu dikhawatirkan adalah penipuan. Jadi cukup dari situ aja. Banyak sih teman-teman aku nanya, "Bang, itu benar nggak lowongan di Angkasa Pura?" Aku cuma tanya aja, coba abang lihat itu lamaran dikirim kemana. Kalau memang dikirimnya ke alamat kantor atau ke alamat email pribadi, itu jelas penipuan. Yang namanya Angkasa Pura II, apalagi sekelas perusahaan BUMN, Badan Usaha Milik Negara, itu pasti menggunakan email corporate email perusahaan. Iya. Jadi itu menandanya bahwasanya lowongan itu asli apa palsu. Karena banyak nih yang beredar nih. Jadi itulah fungsinya orang dalam, cara menurut saya tahu nanya dari alamat tujuannya. Itu Bang. Ini dari tadi kita ngomong panjang lebar, lu pada nanya nih si Limpung pakai baju kayak gitu, wingnya banyak itu. Lu kerjanya di mana nih, Bong? Dari tadi udah ngomong panjang lebar. Gua kerja di Angkasa Pura unitnya banyak. Ada APSEK, ada PK, ada AMC, segala macem lah pokoknya. Ini lu pakai baju ini nih, Bong. Oranye warnanya. Barnya banyak. Kalah gua cuma satu bar gua. Dia barnya 3. Wingnya juga tuh, lu lihat tuh terbang-terbang, bingung gua. Ini lu kerja di mana sih, Bong, nih? Angkasa Pura tapi bagian apa, Bong? Nah, saya kerja di Angkasa Pura itu bagian pemadam. Karena kalau teman-teman yang orang awam pasti nggak tahu nih PKPPK itu apa. Sama pengalaman saya daftar. Lu nggak tahu tuh? Nggak tahu apa tuh PKPPK, saya nggak tahu. Daftar 2009, 9, 10, 11, 12, 13. Ganti-ganti. Lu daftar apa? Apa aja? PK, APSEK, AMC, Kargo. Ganti-ganti. Ganti-ganti. Dulu masih banyak nih peluangnya dari SMA. Oh, gitu. Jadi lu tembus 2014 di PK. Langsung di PK. PK itu pemadam kebakaran ya. Kebakaran. Ini kalau ini Bong, ini ada wing lu. Wingnya apa nih, ada gambar pistol nih, keren banget nih, Bong. Ini wingnya berat nih, perjuangannya 3 bulan. 3 bulan di Pusat Pendidikan Pusdikpop. Nah, mantep nih. Jawa Barat. Jadi dia nih sedikit cerita, gue tahu juga sih. Dia lulus itu semuanya dibiayain sama Angkasa Pura. Jadi lu jangan mau ditipu. Lu berangkat ke Jakarta, tiket dibayar katanya kita pribadi nanti diganti. Itu iya, biasanya ada penipu tuh. Ya kan? Nah, kalau si Limbong ini berangkat ke Jakarta dari Medan lu apa dari Pekanbaru? Dari Pekanbaru ke Jakarta semua dibayarin sama Angkasa Pura. Disekolahin 3 bulan. Di pendidikan polisi militer, masuk belum bertanduk, keluar udah bertanduk dia, nyalinya udah gede nih. Keluar udah bertanduk, udah berjenggot. Gua pistol lu di sini lu kemana-mana, 2 pistolnya. Lu kalau wingnya gua deketin 2 lu sama pistolnya. Jadi kalau misalkan ini, Bong, nih apa nih, Bong? Ini bahas seragam juga ya, sekalian bahas tentang PK ini. Kalau ini, Bong. Nah, ini pangkat-pangkat ini nandain ke tingkatan lisensi kita. Jadi lisensi atau kalau di perusahaan itu kelas jabatan juga bisa. Kelas jabatan. Jadi kalau seperti pertama masuk itu adalah satu putih itu basic, 2 putih itu junior, 3 putih itu senior. Itu lisensinya. Nah, kalau udah seperti abang ini, 1 kuning dia adalah komandannya. Jadi ini untuk video ini gue buat ya buat teman-teman yang itu jangan patah semangat ya, tujuan video ini gue buat ya. Terus video ini nggak lama-lama karena gue baru pertama kali namanya buat podcast dan ini juga baru pertama kali. Kalau kaku-kaku ya wajar lah. Jadi kalau misalkan lu ada pertanyaan nih seputar lowongan di Angkasa Pura atau lowongan di bandara-bandara, gue banyak teman gue ada di Angkasa Pura 1, Angkasa Pura 2 banyak. Jadi di airline juga banyak. Jadi kalau misalkan lu ada pertanyaan-pertanyaan ya lu tanyalah di bawah di komen. Limbung juga ada ininya, channel YouTube-nya. Pilot ini, sumpah gue nggak bohong. Nanti lu lihat lah, ntar gue taruh lah di bawah ini. Gue belum tahu cara naruhnya, tapi ntar gue taruh lah. YouTube-nya Limbung, ntar gue taruh sini, ntar YouTube gue taruh sini nih. Ntar Instagramnya Limbung juga gue taruh sini. Ya untuk subscribe. Nah, untuk Kapten Limbung tadi di bawah-bawah namanya belum izin ya. Ini mungkin saudaranya, gue minta maaf. Nanti kalau misalkan ada salah-salah mau di take down atau segala macam, DM aja ke Cap ya. Nah, untuk Angkasa Pura juga, nih kalau Angkasa Pura ada salah-salah gue ngomong untuk berdua, ini karena tanpa direncanain, gak ada teks sama sekali gue.
Jadi ya mudah-mudahan ini video ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang berdampak COVID ini. Ya itu aja lah Bong. Nanti Siap. kalau ada pertanyaan kita jawab sama-sama. Iya, Bisa Bang. melalui video atau di komen. Atau yang ingin tahu kisi-kisi bagaimana sih untuk bisa lolos di Angkasa Pura, paling yang bisa saya beri kisi-kisi mengenai ujian-ujiannya itu saya pasti saya bantu. Ntar kasih tahu. Jangan lupa kasih komen aja. Nah, ntar dikasih tahu kasih semuanya komen ya. aja. Karena gua nggak pakai tes masuk Angkasa Pura, alhamdulillah. Nah, kalau dia kan pakai tes, ntar gua kasih tahu. Itu aja lah ya. Siap. Gue juga mau kerja udah 8:30. Nah, gue juga di kendaraan dan gue ini nggak kerja nih. Gue di kendaraan ini lagi ngecek. Ada pertanyaan ya nanti aja lah. Udah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam apa kita? Salam sehat. Salam sehat. Covid, salam sehat ya. Yang kayak gini ntar PKI kita dibuat. Pokoknya salam sehat, salam metal. Semoga Covid ini cepat berakhir. Bye.